Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, hari Minggu biasa ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 10, ayat 26 sampai dengan ayat 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita dengar dan renungkan ini tentang ajaran Yesus mengenai kebahagiaan dalam setiap penderitaan. Seberat apapun masalah yang dihadapi murid-murid Kristus, semuanya itu tidaklah melebihi apa yang sudah dihadapi Kristus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kita juga melihat perkataan ini dijadikan alasan mengapa mereka harus bersedia melakukan pekerjaan yang paling hina sekalipun, bahkan untuk saling membasuh kaki mereka. Di sini, perkataan tersebut diberikan sebagai alasan mengapa mereka tidak boleh menyerah di dalam penderitaan yang paling berat sekalipun. Mereka diingatkan akan perkataan ini sebuah ungkapan peribahasa bahwa seorang hamba tidaklah lebih dari tuannya. Karena itu, seorang hamba janganlah mengharapkan yang lebih baik daripada tuannya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah di dalam pemeliharaannya memperhatikan secara khusus setiap orang di dalam penderitaan-penderitaannya. Allah sendiri mengajarkan hal ini kepada kita, dan ini sangat menghibur bagi umat manusia, terutama bagi semua orang baik yang di dalam iman dapat memanggil Allah ini sebagai Bapa mereka, yang memelihara mereka dengan penuh kelembutan. Yang pertama, pemeliharaan ilahi yang secara umum meliputi seluruh makhluk hidup, bahkan yang paling kecil sekalipun seperti burung pipit. Begitu tidak berartinya hewan yang mungil ini sampai 1 ekor saja tidak ada harganya. Harus ada 2 ekor untuk bisa dijual seduit. Namun demikian, burung-burung itu tidak luput dari pemeliharaan ilahi. Walaupun mereka hanya merupakan bagian yang begitu kecil saja dari ciptaan, namun bahkan kematian mereka pun tidak luput dari perhatian pemeliharaan Allah.
apalagi kematian murid-muridnya. Lihatlah, burung-burung yang melayang tinggi di atas jatuh juga ke bumi ketika mati. Kematian membawa yang paling tinggi kembali ke bumi. Lalu yang kedua, perhatian khusus yang diberikan Allah kepada murid-murid Kristus, terutama di dalam penderitaan-penderitaan mereka. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini adalah suatu ungkapan peribahasa yang menunjukkan betapa Allah sangat memperhatikan dan memperdulikan umatnya. Bahkan hal-hal yang kecil dan yang paling sedikit diperhatikan sekalipun. Mengenai hal ini, tidak perlulah kita bertanya-tanya mengenai kebenarannya. Sebaliknya, kita terdorong untuk hidup dengan terus bergantung pada pemeliharaan Allah yang meliputi segala kejadian. Pemeliharaan ilahi itu sama sekali tidak merendahkan kemuliaan yang tidak terbatas atau mengganggu ketenangan yang tidak terhingga dari Sang Akal Budi yang kekal. Jika rambut manusia saja dihitungnya, apalagi kepala mereka. Terlebih lagi, Ia akan mengurusi hidup mereka, kesejahteraan mereka, dan jiwa mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini menunjukkan bahwa Allah lebih memperhatikan mereka daripada mereka memperhatikan diri mereka sendiri. Orang biasanya cemas menghitung uang, barang mereka, namun tidak pernah mau dengan teliti menghitung rambutnya yang rontok dan hilang. Dan mereka tidak pernah merasa kehilangan rambut mereka itu. Tetapi Allah menghitung rambut umatnya, dan tidak sehelai pun dari rambut kepala mereka akan hilang. Mereka tidak akan dibiarkan disakiti sedikit pun, kecuali atas pertimbangan yang matang. Mengapa demikian? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan, siapapun diri kita. Ya Tuhan Allah, terima kasih aku ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mencintai diriku dan memandang aku berharga di mata dan hatimu. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin.